Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur, sallallahu alaihi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum hari ini saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Di pertemuan terakhir saya membacakan sebuah ayat terkait dengan anjuran atau perintah agar kita senantiasa memanfaatkan waktu kita, bersegera untuk menyiapkan diri kita menjadi penghuni surga. Saya membacakan ayat terakhir kemarin itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, bahwa kita harus bersegera berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah. Ya. Kenapa? Karena ampunan Allah itu menjadi salah satu syarat agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah. Ya, di mana surga itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian di ayat yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, di surah Al-Zariyat ayat 15 dan seterusnya, di sini Allah menjelaskan tentang keadaan surga, ya, keadaan surga, tempat yang kita sama-sama kita idam-idamkan, yang sama-sama kita cita-citakan. Di sini dijelaskan bahwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun, bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di jannah. Jannah itu dalam bahasa Arab taman, ya, kebun-kebun. Ya, jadi surga itu digambarkan seperti taman, ya, ada pohon-pohonnya, ada, pokoknya kalau taman itu kan indah-indah semuanya, ya, tertata, rapi, cantik. Bukan cuma ada apa-apa, ada pohon-pohonan dan sejenisnya, tapi juga ada uyun, ada mata air, ya. Surga itu selalu dipadankan dengan taman, dengan air, apakah air yang mengalir di sungai atau misalnya mata-mata air. Saya beberapa hari lalu menonton di YouTube, ada seorang ilmuwan Jerman itu menjadi mu'alaf karena dia seketika dia membaca sebuah ayat yang menggambarkan tentang kondisi surga yang ada sungai mengalir di dalamnya. Kemudian dia temukan lagi beberapa ayat, ternyata selalu seperti itu gambaran surga. Dia berpikir, kenapa harus ada air mengalir? Surga itu digambarkan. Ternyata dalam penelitiannya, ternyata aliran air atau bunyi air, gemercik air itu akan mendatangkan ketenangan, ya, akan mendatangkan ketenangan. Sehingga dia mengatakan, ternyata Allah tidak hanya sekedar menggambarkan surga, tapi terbukti di dunia ini, ya. Biasanya bunyi-bunyi gemercik air itu air mancur, apakah dia air mancur, apakah dia sungai yang mengalir, ya, itu akan membawa ketenangan kepada orang yang menyaksikannya. Kemudian, ya, di dalam surga itu, jadi orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam taman-taman itu, akan ditempatkan di taman-taman yang indah, ya. Jadi taman itu dalam kiasan bahwa dia akan mendapatkan tempat yang indah, ya. Sebaliknya orang yang tidak bertakwa itu akan mendapatkan tempat yang penuh dengan penyiksaan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika mereka berada di dalam taman-taman itu? Yang pertama, mereka akhizina ma atahum rabbahum. Dia akan mengambil semua apa yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, jadi Allah itu menyiapkan semua fasilitas dalam surga itu untuk digunakan. Tidak perlu lagi seperti di dunia. Misalnya di dunia kita mau berusaha kemudian bersaing dengan orang lain, di akhirat nanti di surga tidak ada lagi persaingan.
ya. Tidak ada lagi persaingan, sehingga apapun yang kita ingin manfaatkan, yang kita gunakan, semua fasilitas yang diberikan Allah itu diberikan, ya. Meskipun ada ulama lain, ada ahli tafsir mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini maksudnya adalah akhizina ma atahumur rabbuhum, ya. Dia melakukan semua apa yang diperintahkan. Jadi penghuni surga itu melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan akhizina ma atahum. Dia mengambil semua apa yang diberikan, ya. Seperti dalam ayat lain, khudhu ma atakum minallah aw rasul. Ambil, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang yang penghuni surga itu tadi patut diketahui bahwa sebelum mereka berada di surga, ketika dia di dunia itu mereka adalah muhsinin. Mereka orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Muhsinin itu adalah memadukan ibadah dengan amal soleh. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan itu, semua ibadah itu kan ada tujuannya, dan dia melakukan semua apa? Kalau misalnya salat itu mengajarkan kita untuk taat, maka dia lakukan ketaatan itu. Kalau misalnya dia berpuasa untuk menahan diri, maka di luar puasa juga dia menahan diri. Jadi dia tidak hanya sedang beribadah, tapi dia juga mengamalkan seluruh pesan-pesan yang ada dalam ibadah itu. Kemudian selanjutnya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang masuk surga itu salah satu cirinya yaitu qalilan minal laili ma yahjaun. Dia sangat sedikit sekali tidurnya kalau malam, ya, jadi sedikit sekali tidurnya kalau malam. Tapi tidak semua orang yang sedikit tidurnya itu menjadi ahli surga, karena banyak juga yang berkeliaran di mana-mana itu justru sebaliknya, bukan calon penghuni surga, ya. Ataukah misalnya kita, saya ini masuk mungkin kategori, karena saya masuk kategori orang yang sedikit tidur saya ini tiap malam main game, main PS, ya. Saya ini tiap malam menghabiskan malam saya di warkop, pulang jam 2 malam, ya. Ini sudah termasuk kategori mungkin saya penghuni surga. Tidak, ada kelanjutan ayat ini. Kelanjutan ayat ini dikatakan bahwa, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di ujung malam, di waktu sahur, bil ashar, ya, hum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Mereka banyak-banyak beristighfar, ya. Nah, apa yang dimaksudkan ayat ini, bahwa orang yang menjadi penghuni surga nanti itu adalah mereka yang bangun di ujung malam untuk melakukan sholat, ya. Karena doa yang terbaik itu adalah doa yang dilakukan dalam sholat, ya. Karena sholat itu sebenarnya adalah doa. Jadi kita dianjurkan untuk mengurangi tidur kita itu karena kita bangun di malam hari untuk melakukan salat. Di dalam sebuah hadis dikatakan ainani la tamassuhuma narun abada. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, ya. Ada mengatakan kalau begitu kakinya kena, tidak. Ini dalam kaidah bahasa Arab, dalam balaghah disebut sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan, ya. Anggota badan sebagian disebut, tapi yang dimaksud seluruh anggota badannya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apa itu? Ainun bakat min hasyatillah, mata yang menangis karena dia takut kepada Allah, yang meyakini kebesaran Allah, ya. Maka dia senantiasa meneteskan air matanya kalau dia ingat dosa-dosanya. Dia meneteskan air matanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata yang kedua, ya, ainun bakat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga di malam hari, ya. Mata yang begadang di malam hari untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Yang dimaksud bahwa dia bangun melakukan salat tengah malam, dan di akhir salat malamnya dia melanjutkan dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pelajaran kepada kita kesempatan ini, bahwa kalau kita ingin meraih surga Allah yang di dalamnya taman-tamannya indah, ya, di dalamnya ada air mengalir, kemudian kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada, maka salah satu cara adalah kita bangun di akhir malam, sepertiga malam, setengah malam, sepertiga malam, ya. Kita jadikan rutinitas kita, ya. Kemudian banyak berdoa.
tempat berdoa, waktu berdoa yang paling enak itu dan paling itu di akhir malam, ketika suasana sepi, ya, ketika semua orang tidur, kita bangun, kemudian kita bermunajat kepada Allah, kita ingat-ingat dosa-dosa kita, ya, kemudian kita mohon kepada Allah, kalau perlu, ya, jatuhkan air mata kita sebagai bukti penyesalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menjadi anjuran. Dengan demikian bahwa orang yang sedikit tidurnya tidak berarti bahwa tidak tidur, ya. Dia tetap harus tidur, ya. Idealnya dalam ilmu kesehatan itu 4 sampai 6 jam. Kalau kita misalnya harus bangun jam 3, ya paling tidak jam 9 malam, jam 10 kita sudah harus tidur. Jangan kita jam 2 tidur baru bangun lagi jam 1, itu menyiksa diri juga namanya. Kita tidak boleh menzalimi diri. Mata ketika mengantuk diberikan haknya, tidur, ya. Kalau kita lapar, makan. Itu semua kewajiban-kewajiban kita terhadap anggota tubuh kita. Makanya tidur itu tetap harus kita jaga. Kemudian kita bangun tengah malam, kemudian kita salat, bermunajat kepada Allah, beristighfar, kemudian lanjut lagi ke amalan subuh nantinya. Cukup menjadi peringatan bagi diri saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.